Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas 10A. Ya betul Pak. Ketua kelas siapa? Fikri. Ya, Fikri, tolong dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Fikri. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Fikri gimana? Sehat Fikri? Alhamdulillah Pak. Orang tua sehat Fikri? Alhamdulillah sehat walafiat. Ilham sehat Ilham? Sehat Pak. Nah, absen dulu ya. Ya Pak. Fikri Ahmad, Hadir. Ilham Abdullah, Hadir. Abdul Muhyi, Hadir Pak. Rizka, Izin. Fajar, Sakit Pak. sakit. Sakit. Sakit apa itu? Kurang tahu Pak. Mungkin enak badan bilangnya. Baik teman-teman semua, kemarin kita udah belajar itu tentang pelajaran fikih yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Apa aja Fikri? Bisa disebutin? Minggu kemarin yang mewajibkan mandi ada 6 perkara yaitu Mimpi. apa? Mimpi apa Fikri? Mimpi basah Pak, mimpi basah. Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Yang pertama apa? Diurutin dong. Oh, yang pertama itu kita memasukkan kemaluan kepada zakar ke dalam farji, kemaluan perempuan. Yang Pak. kedua, Kedua itu keluarnya air mani. yang ketiga, Yang ketiga itu mati Pak. ya yang keempat, Nah, yang keempat itu keluar darah head, cewek di situ Pak. ya cewek yang lagi datang. Yang Bulan. datang bulan. Yang kelima, Itu keluar darah nifas yang melahirkan biasanya Pak. bedanya darah nifas dan darah wilada apa Fikri? Aduh belum tahu kan dijelasin Bapak nanti. Kalau darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau darah wilada, darah yang keluar saat melahirkan atau bareng dengan bayi keluar dari farji kemaluan atau kemaluan perempuan. Yang keenam apa Fikri? Yang keenam itu ada melahirkan Pak. Melahirkan. Oke. Ilham minggu kemarin tentang fardu rukun mandi yang diwajibkan ada berapa? Ilham? Nggak kelihatan Pak, maaf Pak. Nggak kelihatan maju Ilham, coba bisa dibacakan Ilham, ada 2 Ilham. Apa tadi Pak? Maaf Pak. Fardu atau rukun mandi yang diwajibkan ada 2 perkara Yang yaitu pertama niat mandi wajib. mandi wajib, Yang kedua itu menyampaikan atau menyiram air ke seluruh tubuh dengan sempurna Pak. terima kasih Ilham, Ya Pak, sama-sama Pak. yaitu pembelajaran pada minggu kemarin yang yaitu mewajibkan mandi ada 6 perkara dan juga fardu atau rukun mandi yang diwajibkan ada 2 perkara yaitu niat mandi wajib dan menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna. Niat mandi wajib apa Fikri? Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Masya Allah. Amin. Sangat fasih ya Fikri ya. Pak, Sering Pak. mandi wajib Fikri ya. Alhamdulillah untuk mensucikan diri Pak. Masya Allah. Ya itu teman-teman itu 2 materi minggu kemarin. Terus minggu sekarang kita ngebahas tentang syarat-syarat wudu. Teman-teman bisa lihat di depan syarat-syarat wudu yang ada 10. Yang pertama Islam. Udah pasti ya. Udah pasti Islam itu masuk ke dalam syarat-syarat wudu yang ada 10 itu. Dan yang kedua ada tamyiz atau cukup umur dan berakal. Yang ketiga ada suci dari haid dan nifas. Yang keempat ada lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang air sampai ke kulit. Yang keempat ada lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Contohnya apa Ilham? Tip? Kalau kita sebagai pelajar pasti ya, kita punya tip?
Tipek yang nempel di kulit itu bisa menghalangi air yang bisa menghalangkan air yang datang ke kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air. Contohnya, di tangan kita ada yang namanya, kalau kita sering pakai minyak, tahu minyak wangi? Tahu. Nah, itu minyak wangi kita semprot di tangan, pasti nempel di tangan. Kalau itu kena air, tangan yang kita semprotkan minyak wangi terkena air, airnya itu bisa berubah. Karena apa? Terkena minyak wangi. Airnya bisa berubah rasa. Yang keenam, mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. Maksudnya apa? Mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. Anggota wudhu ada. Terus yang ketiga, tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu wudhu hukumnya sunnah. Contohnya, membasuh wajah itu termasuk fardu atau wajib, ya. Nah, kalau misalkan ilham bertekad bahwasanya membasuh muka itu adalah sunnah, maka wudhunya tidak sah. Tuh. Ataupun kalau kita bahasnya efek-efek cuci tangan itu termasuk fardu wudhu, termasuk anggota wudhu nggak? Termasuk. Itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah atau mencuci tangan? Mencuci tangan sunnah, Pak. Di awal sunnah. Yang wajib itu apa? Niat, Pak. Niat yang pertama, niat. Yang kedua? Membasuh muka, Pak. Membasuh muka. Yang ketiga? Membasuh tangan, Pak. Membasuh tangan sampai ke sikut. Sampai dada boleh nggak, Pak? Kenapa? Sampai dada boleh nggak? Sampai dada. Tuh, ntar kamu mandi jadinya. Mandi wajib. Adus aja. Iya, bukan wudhu, nanti kamu jadinya adus. Mandi wajib. Ya. Itu. Terus yang ke-8, airnya suci, kesucian air wudhu. Bersih dari segala hal yang najis. Tuh. Terus juga yang ke-9, masuk waktu sholat yang dikerjakan. Jadi kalau misalkan azan baru wudhu, jangan wudhu terus nunggu azan. Lebih bagusnya itu masuk waktu sholat yang dikerjakan langsung wudhu. Nah, yang ke-10 adalah mualat. Mualat itu apa, Fikri? Terus-terusan. Mualat di sini disebut adalah terus-terusan. Bahwasanya kenapa terus-terusan? Itu harus runtut dari nomor 1 sampai dengan 10 itu syarat-syaratnya harus terpenuhi. Nah, terus juga pembahasan selanjutnya itu yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Yang pertama, apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan seperti angin dan lainnya, kecuali air mani. Yang pertama, apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan. Kemaluan ada berapa, Ilham? Lubang saluran manusia ada berapa? Ada 2. Di depan sama di belakang. Yang di depan apa namanya? Kubur, Pak. Yang di belakang? Kubur, Pak. Kubur. Oke, bagus, Fikri. Nah, yang kedua adalah hilang akal seperti tidur dan lain-lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. Ini biasanya gampang dilakukan oleh orang-orang yang gemuk, orang-orang yang gendut seperti saya. Siapa? Ilham juga bisa termasuk. Nah, jadi yang dikatakan keadaan duduk rapat, jadi si pantatnya itu nggak ada celah dengan ubin, jadi rapat. Nah, itu bisa meminimalisir angin atau sesuatu yang keluar dari dubur. Yang ketiga, ada bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram.
baginya dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dan lain-lain. Mahram adalah orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung. Nah, di sini bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Nah, Ilham pacaran nggak boleh Ilham pegang-pegangan tangan. Saya dari pacaran Pak. Nggak boleh. Fikri nggak boleh pegang-pegang tangan cewek yang belum mahram. Kecuali ada yang boleh dipegang, yaitu gigi sama kuku. Itu boleh. Nah, itu kalau Ilham punya wudhu, Ilham lagi ketemu sama pacarnya, mau pegang-pegangan boleh, asal megang gigi sama kuku itu boleh, nggak membatalkan wudhu. Pacaran nggak boleh kali Pak. Iya. Dia emang pacaran nggak boleh. Ya teman-teman semua. Nah yang terakhir adalah menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri, atau menyentuh tempat pelipis dubur, kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya. Nah Ilham nggak boleh kalau punya wudhu megang zakat, megang dubur. Nah di sini dubur kerucut sekeliling. Nah kerucut sekeliling dubur itu ada berapa Ilham? Orang tahu Pak. Nah dalam Islam ada yang mengatakan dalam ilmiah ada 28. Itu bisa disebut apa ya? Saya dulu belajarnya di sama guru itu namanya kekeron. Nah, bercanda aja, jadi kekeron. Nah, atau kerucut sekeliling dubur itu ada 28. Kalau Ilham nggak percaya, Ilham Hitung sendiri. jongkok. Nah, bisa diselfie Ilham pakai kamera, bisa dihitung. Kalau emang kalau nggak minta bantuan Fikri buat hitungin, coba Fikri, tolong hitung ini. Wah, sama apa kayak kerucut ahli sekeliling Pak. dubur nih, gitu kan. Nah, itu ada 4 yang membatalkan wudhu. Apa Ilham yang pertama tadi? Yang pertama apa? Apa tadi Pak? Ada yang keluar dari jalan dubur. jalan dua. Jalan dubur. Jalan dua. Dua lubang. Dua lubang. Baik yang di depan sama yang di belakang. Yang kedua apa Fikri? Yang kedua itu hilang akal. Hilang akal. Sebab tidur dan lain-lain. Selain tidur juga bisa gila atau ayan itu bisa membatalkan wudhu. Ilham kalau ngambil wudhu, baru selesai wudhu, keluar tempat ambil wudhu, ayan membudah langsung itu langsung batal itu Ilham wudhunya, nggak boleh. Ya itu juga penyakit ayan, bisa langsung diobati ya Ilham ya. Ilham ayan nggak? Enggak paham Pak. Nggak paham, oke. Berarti kubul sama kobul beda Pak ya? Beda dong, beda dong kamu. Terus juga ada larangan bagi orang yang berhadas kecil. Ada 3. Yang pertama adalah sholat. Udah pasti ya teman-teman semua, sholat mau sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika punya hadas nggak boleh sholat. Ya muhi lagi tidur terus mimpi basah itu muhi keluar air mani nggak boleh muhi sholat ya. Mau fardu mau sunnah itu nggak boleh. Terus juga ilham kalau lagi tawaf. Yang kedua tuh Ilham lagi tawaf, keluar air mani. Tuh. Waduh. Tahan Ilham tahan. tahan ya. Nggak boleh. Yang ketiga ada menyentuh kitab suci Al-Quran atau mengangkatnya. Jangankan mengangkat, menyentuh aja nggak boleh. Tuh. Terus juga ada larangan bagi orang yang berhadas besar atau junub. Ada 5. Yang pertama sholat sama. Mau hadas kecil, hadas besar. Kalau kita punya hadas kecil hadas besar, nggak boleh melaksanakan apa Ilham? Yang pertama? Sholat. Yang kedua tuh tawaf. Yang ketiga apa Fikri? Yang ketiga menyentuh Al-Quran. Al-Quran. Yang keempat membaca Al-Quran. Yang kelima i'tikaf, berdiam di masjid. Ilham pernah kan i'tikaf Ilham? Pas puasa Pak. Pas puasa, waduh. Pria masjid banget ya Ilham ya. Makanya Ilham tuh pria masjid banget, masya Allah. Terus yang ini itu ada pembahasan terakhir kita fardu atau rukun wudu. Rukun wudu
ilham dulu, Fikri niat dulu Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh niatnya aja Pak. Niat dulu ya, Oh Fikri. nawaitul wudu ali rafilasi asgori fardlillahi ta'ala. Ya itu ilham. Apa ilham? Nama itu doa. Alhamdulillah ta'ala. Amin. Amin. Nah, yang kedua membasuh muka. Nah, niat dan membasuh muka itu dibarengi ilham. Jadi kita niat itu pada saat membasuh muka, bukan pada saat kita mencuci tangan di awal. Bukan. Itu di situ bukan niat. Nah, juga niat ketika air pertama kali jatuh ke muka itu langsung ilham niat. Niat itu adanya di dalam hati. Kalau ilham air jatuh ke muka ilham ngomong nawaitul wudu'a itu bukan niat. Itu ilham melafazkan niat, mengucapkan niat ya. Niat itu dalam hati. Nah, ketika air jatuh ke dalam muka atau ke daerah muka, ilham langsung di situ niat di dalam hati. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu aja udah cukup. Nah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, jadi teman-teman membasuh kedua tangan sampai sikut itu bukan dari sikutnya sampai ke ujung jari, tapi dari ujung jari sampai ke sikut. Kita banyak lihat orang-orang ada keran nih, keran dari sikut langsung ke bawah. Gak boleh, itu sebenarnya yang benar itu dari ujung jari sampai ke sikut. Nah, itu membasuh kedua tangan kanan dan kiri. Itu juga mengusap sebagian kepala. Nah, gimana kalau kepalanya botak? Ya kita kira-kira aja waktu itu di mana nih tumbuhnya rambut ketika dia masih ada rambutnya sebelum botak. Terus juga ada yang kelima membasuh kedua kaki sampai buku lali atau sampai mata kaki. Mata kaki ada berapa ilham? Ada 2. Ilham punya kaki berapa? 2. Nah, tartib di sini adalah berurutan dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, tetap ikut. Nggak boleh nih ilham lagi basuh muka terus basuh tangan kanan, ngopi dulu atau ngerokok dulu, nggak boleh Jadi semua harus runtut dari awal sampai akhir, itu harus tertib. Ya, itu pembahasan fikih kita kali ini. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Cukup. Muhi ada yang tanya Muhi? Cukup Pak. Cukup. Coba Muhi. Niat mandi wajib Muhi. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jamil badani fardlillahi ta'ala Pak. Masya Allah. Ya teman-teman, perbaiki wudunya, perbaiki sholatnya ya teman-teman ya. Semua.